Indramayu sering dikenal sebagai kota mangga, sebuah identitas yang begitu melekat hingga rasanya sulit membayangkan kota ini tanpa aroma buah manis itu. Tapi kali ini kita tidak akan membahas mangga. Ada satu kuliner lain yang diam-diam bertahan, hidup, dan terus dicari, yaitu sambal asem. Sambal asem memang paling cocok disantap pada siang sampai sore hari. Di tengah iklim pesisir Indramayu yang panas, masyarakat selalu mencari sesuatu yang bisa bikin melek. Dan sambal asam menjadi salah satu pilihan terbaik selain rujak. Dengan cita rasa pedas, asin, dan segar dari asam Jawa, siapapun yang menyantapnya bakal merasa segar. Siang ini kita berhenti di sebuah warung yang cukup terkenal di Indramayu. Warung Ibu Tati sudah berjualan sejak tahun 2015. Warung ini jadi salah satu tempat yang dicari warga sekitar ketika ingin merasakan sambal asam khas Indramayu. Bahan-bahan sambal asam sebenarnya sederhana, ada kangkung, toge, dan timun. Sebagian direbus, sebagian tetap segar. Namun yang membuat rumah berbeda dari pecel atau rujak sayurnya adalah sambal asamnya. Perpaduan dominan terasi, cabai, tomat, gula merah, dan asam Jawa yang menciptakan rasa asam pedas segar khas Indramayu. Untuk membuat sambal asam ada dua cara. Yang pertama, sambal kucur. Yang kedua, ada sambal gerus atau uleg. Yang membedakan hanyalah di proses pembuatannya. Sambal kucur dilakukan dengan cara di blender, sedangkan sambal gerus atau uleg dibuat mendadak menggunakan tomat mentah, cabai, terasi, dan asam Jawa. Sayurannya direbus seperti biasa dan khusus kangkung agar tampilannya cantik harus direndam dulu dengan air dingin. Sambal asam biasanya ditemani kerupuk atau gorengan, sederhana tapi pas. Saya bagi Tati udah antara 10 tahunan dari 2015. Punya sendiri aja sendiri. Kalau sambal asam kan bahannya beda. Kalau sambal asam mah dominan terasi, cabai, tomat, gula merah. Kalau pecel mah kan kacang, dari kacang pasti bahannya beda lagi. Kangkung, toge, sama timun mentah, timun matang. Cara buat sambal asem, kalau yang untuk kucur perbandingannya, yang tomat 1 kilo itu cabai 1/4 sama gula 1/4 sama asem itu aja, bulat kecil, terus sama terasi dua ini, satu pak. Untuk terus kita ngambilnya tomatnya mentah, dadak tuh, jadi pakai bahannya tomat mentah sama terasi sama cabai, asem, biasa gitu, cuma bedanya kita itu mah didadak. Kalau yang kucur kan kita udah direbus, jadi udah ready. Cuma kalau itu kan didadak. Untuk sayurannya ya biasa, disiangi direbus. Setelah direbus biar kangkungnya warnanya cantik tuh, hijau tuh, kita direndam dulu pakai air dingin kayak biasa, jadi warnanya hijau. Kalau nggak direndam kan agak semu-semu kuning gitu. Mungkin ciri khas terasi Indramayu kan beda. Kalau Bandung kan beda ya mbak, warnanya merah. Kalau Indramayu kan dominan hitam warnanya kita. Kalau di kota lain mah mungkin namanya plecing angkung kali. Di setiap hari kalau lebaran malah lebih penjualannya 4 kali lipat dari hari-hari biasa tuh, karena pasti yang diburu itu sih setiap tahun dan setiap bulan puasa juga gitu. Yang diburunya pasti sambal asam, makanan favorit ya. Ya tetap sama sih tapi tergantung yang jualnya. Kalau racikan mah pasti semua sama, cuma beda tempat pasti beda rasa.
favorit banget, itu favorit malah. Enggak seblak aja yang favorit anak muda tuh. Pasti pada ininya sambal asem. Kalau ada rujak mah pasti rujak. Cuma ibu nggak jualan rujak sih. Dipertahankan ya. Yang itu namanya sambal asem itu kan dari ciri khas Indramayu. Pasti harus dipertahanin. Masalah rasanya harus konsisten. Jangan berubah-ubah. Sambal asem bukan cuma makanan, tapi bagian dari keseharian masyarakat Indramayu.